boxer itu predisposisinya ke gangguan jantung juga. Itu sih untuk sinkop. Etiologinya banyak. Kalau kita sinkop sebenarnya harus periksanya ini sinkop. Gangguan jantung ya pingsan. Jadi ini beberapa penyakit sinkop. Kalau kita rangkum, Kejang kita kan? bilang big picture-nya, pernah dapat itu semakin nyerapkan. bukan aku sih, Bulan senior. hormonal. Terus kompor? Dikasih digoksin, dia kejang kayak gitu. Misalkan ada ini, Setiap kita berapa jam kejang harus PE, kasih digoksin. Kalau Jadi dia hormonal juga. datang tuh buat minta obat Jantungnya. ketergantungan pada obat. Sampai Kalau suatu hormonal saat kita harus PE, pemiliknya X-ray capek torak, ngobatin. bronkoskopi misalnya. Enggak diobati. Besok Kalau minta kita disuntik mati dia. Nggak terima metabolisme, kita. kita harus cek Ini darah. hewan masih bisa diobati, cuma kami nggak mampu. Jadi sebenarnya simpel. Kita Jadi tuh nggak kayak mau, tadi nggak kan ada uang. penyakitnya banyak, tapi kalau Nggak sinkop dibunuh. cuma cek jantungnya, cek paru-paru. Akhirnya nggak tahu gimana cara ceritanya, dia udah nggak balik lagi, glukosa, udah mati. elektrolit, kalau misalkan yang kardiovaskular hormonal normal, atau cek besok sama dokter coba tadi untuk salah satunya sinkop gimana dok. Batuk respirasi kita harus membedakan karena respirasi atau karena jantung. Jadi kita bahas lagi untuk respirasi. Biasanya batuk itu karena edema pulmonum, kompresi dari left atrial appendix, habis pulmon, atau pembesaran hipofisis atau massa yang menekan saluran respirasi. Yang paling sering selain edema pulmonum sebenarnya nggak terlalu sering, paling katanya sekitar 10-20%. Sering ada kompresi ini left atrial. Kalau dari X-ray yang tadi saya jelasin, kalau tahu. Nah ini untuk patofisiologi dari mulai heart rate-nya itu cardiac output failure, cardiac output-nya menurun, blood pressure-nya menurun, sinyal ke otak yang meriskan epinefrin, heart rate-nya tinggi, rilis vasopressin, vasokonstriksi, sehingga distribusi darah juga meningkat. Terus mengaktifkan renin angiotensin juga karena toksina. Akhirnya meningkatkan reabsorpsi dari sodium. Aldosteron meningkat itu yang menyebabkan venous pressure-nya tinggi, sehingga obat-obatan selain meningkatkan cardiac output, kita harus menyetop juga angiotensinnya, estrogennya, aldosteronnya, reabsorpsinya juga dikurangi, sodiumnya dengan makan yang rendah sodium gitu, untuk mengurangi dari asites, edema pulmonum atau kongesti dari vena tadi. Misalkan kayak enalapril itu asid inhibitor, furosemid, diuresis, bimobedan, ionotropik untuk meningkatkan cardiac output, sama ada efek vasodilator, vitamin, spironolactone sama vitamin. Itu cukup oke, berat badannya meningkat, si mincu pulang, berapa minggu datang sedot lagi. Langganan. Dok, apa nanti biasa sedot. 2 liter gitu. Sedap. Ada beberapa meningkatkan saya cardiac output tadi ini enak ini. ada sampai 2 tahun, ada sampai sekarang setahun. Nggak tahu. Vasodilator. Kan tadi pakai apa namanya yang tadi? Sekarang kita Yang di kulit tadi. Gak tahu itu, pokoknya dia kejang aja. Terus itu jantung. Kasih obat apa? Digoksin. Digoksin. Ada nggak sini? Soal Ini kandungannya ATP sama. ya. Mungkin kandungannya sama. ATP nih. kita Biosan. ke topik yang ada sedikit berkaitan sama jantung juga, respirasi. Susahnya bawa materi agak panjang-panjang. Respirasi nggak terlalu panjang itu juga, cuma karena berbahaya jadi harus cepet sih. Ini kayak pasien Tara datang dirawat itu yang saya ceritain, sempat saya ceritain, lemah, lesu, anoreksia, batuk, datangnya anamnesis. Pemeriksaan fisik itu respiratory distress, lemas, ortopnea, kakinya dibuka, lehernya ke atas, terus dari situ kita peroleh adanya respiratory distress atau abnormalitas dari frekuensi deep atau hypopnea. Nah, kalau untuk respiratory distress pasti ada masalah di saluran respirasi, atau baik bisa respirasi atas atau bawah. Jadi kita PE itu tujuannya adalah untuk melokalisir, jadi lesio di mana upper respirasi, lower respirasi atau airways-nya, trakeanya atau di pleuranya, supaya pendekatan diagnosa penuhnya mau X-ray, mau kultur, mau ambil sampel itu lebih tepat, sama terapinya juga lebih tepat gitu mengarah. Gejalanya
rata-rata ada nasal discharge, batuk, respiratory noises. Jadi nafasnya bunyi gitu, ngorok, sleep atau wheezing, tachypnea, nafasnya cepat, respiratory distress atau sesak nafas atau exercise intolerant. Misalnya kayak gini, ini mah sesak banget pasti tahu. Kalau kayak gini kan nggak mungkin kita periksa lebih detail banget lagi. Bagi udah gini, respirasinya agonal satu udah agonal breathing, jadi udah kayak gini lesionya cukup parah hipoksianya sampai terjadi iskemia di otaknya sehingga respirasinya ya kayak gini. Nah, sebenarnya kayak gini nafasnya nggak apa ya, nafas tapi nggak efektif gitu, sama kayak nggak nafas jadi harus intubasi, pasang ET, dioksigen, kasih ventilator yang apa tuh namanya buatan gitu untuk nafasnya sampai dia sadar kembali. Kalau ada pasien-pasien kayak gitu kan nggak mungkin kita periksa PET, periksa kulit, periksa apa kaki gitu, nggak mungkin kan. Jadi perlu distabilisasi pasien. Saya ada beberapa itu belajar emergency, jadi kalau pasien emergency datang kita harus tahu ABCD. A Amerika British salah ya. Jadi itu yang kemana deh? Jadi A itu airways, B breathing, C sirkulasi, D itu dismobility untuk saraf. A B C D. Jadi ABC itu masuk emergency sebenarnya dari tadi. Makanya ada cukup panjang. Circulation. Nah ini kalau untuk itu perlu di assessment tingkat keparahannya. D-nya nggak tahu apa. Kalau yang contoh saya tadi parah kita nggak bisa langsung perlu terapi oksigen. Setidaknya kita auskultasi gitu sambil titik. D-nya apa ya? Ada kalau memungkinkan habis di oksigen kita titik. Nggak dengar kan? Saya ada kemarin tuh belum apa itu. Itu agak nyesel juga malam-malam sih sesak. Ini kayaknya mungkin kan ya biasanya di X-ray lah. Mungkin karena ada banyak tugas, pegawai-pegawai juga, para medis juga, udah malam-malam juga, mungkin handlingnya nggak sesempurna harusnya. Terus kenapa gitu? Udah X-ray selesai bawa dulu. Beda ya. Apa tuh review dari hasil X-ray-nya di komputer, dipanggil dok, dipanggil pasiennya, banyak nangis-nangis lah kan. Tadi di X-ray nggak kenapa-napa. Ya turun ke bawah udah nggak ada. Cicinya nangis-nangis. Walaupun kucing-kucing habis rescue biasa gitu, jadi cukup sedih juga gitu. Harusnya distabilkan dulu gitu. Ya itu harus banyak tim lah dikasih tahu mas, jangan harus hati-hati, relax saja gitu. Itu resiko pemeriksaannya perlu diperhitungkan karena terduga gitu. Nggak sama. Beda. Terapi general yang pertama itu adalah minimalkan stresnya. Yang kedua adalah posisi pemeriksaan sternal recumbency, jangan dimiringin apalagi diturunkan itu. Jadi tengkurap aja biasanya sama USG juga tengkurap bisa. Kalau mau EKG juga sternal recumbency. Terus sambil di oksigen terus bisa flow by oksigen itu enak disemprotin gitu aja oksigennya, itu relatif gak stres. Apalagi kucing di mas oksigen Intubasi. itu pasti stres. Nasal kateter kalau ada lebih bagus, atau oksigen molekular atau oksigen kits, atau kalau udah parah sekali bisa disedasi terus diintubasi. Kalau misalkan suaranya sempit banget, suara kayak wheezing, penyempitan itu mau nggak mau kan kita harus cepat redakan dengan intubasi pantang intubasi. Misalkan anjing-anjing bulldog gitu, brachicephaly bisa pakai kandang. Cuma kalau kandang kan dia pengap ya, jadi dia sering panas. Kalau udah panas respirasi rate-nya juga makin tinggi, makin pengap juga. Jadi kita harus pakai aspek di sini, kita pantau suhunya jangan sampai panas. Atau yang relatif nggak terlalu stres adalah pakai pulas, kita kasih celing web yang buat bungkus semangka dan lain-lain, kita masukin selang, udah aja gitu. Relatif nggak boros juga sih. Terus kalau misalkan dia nggak ada respon respirasi, kita pakai amibek buat ventilatornya, kita cek itu juga saturasi oksigennya pakai pulse oximetry atau kita pasang kateter.
terapi spesifiknya tergantung dari lesionya tadi. Makanya untuk PE itu tadi untuk menentukan ada beberapa algoritmik, misalkan ada respiratory distress, sesak nafas, kita dengar suaranya ngorok, kemungkinan paling sering adalah upper respirasi. Terus kalau soft terdengarnya kita harus auskultasi paru-paru. Apakah kalau redup suara langsungnya redup kok nggak terdengar? Nggak dengar, redup aja cuma jantung doang. Mungkin ada infusi pleural, terutama kucing kan sering. Terus auskultasi jantungnya murmur, apa karena edema pulmoner itu atau karena penyakit jantung, itu bisa sedikit menyingkat melokalisir lesio kenapa penyebab dari gangguan pernafasan tadi. Terus untuk anamnesenya yang pertama sebelum pemeriksaan fisik kita tanya umur, vaksinasi pertama dan tahu kutu ada apa enggak, maksudnya kalau ada kutu ada koagulopati, misalkan ada panasit darah, pendarahan di paru-paru itu bisa. Toksin, racun tikus sama, dia menyebabkan koagulopati juga di paru-paru, di pneumotoraks misalkan. Konsepnya apakah udah lama atau baru, trauma misalkan ada asma udah ada sejarah nggak, misalkan asap misalkan kok bronkitis nggak sembuh-sembuh atau batuk nggak sembuh-sembuh, ada perokok nggak di dalam, wah lupa saya masukin ada, dia akhirnya baik-baik aja karena jatuh terus minta X-ray, di X-ray taunya ternyata malah kelihatan paru-parunya itu ada apa ya, kita bilang tuh kayak pneumonia tapi satu lobus doang gitu. Itu bisa apakah keselak, ternyata dia gejalanya pernah sering muntah-muntah, kan ada GERD, gastroesophageal reflux itu sering sampai ke aspirasi pneumonia. Terus pemeriksaan fisik kita harus pertama hati-hati. Yang selanjutnya adalah dengar suara dari mulutnya tanpa stetoskop gitu. Misalkan suaranya ngorok gitu, apakah ada masalah di esofagusnya sehingga dia regurgitasi, muntah, keselak. Kadang kalau anjing kecil habis muntah, habis regurgitasi, misalkan paru gitu, dia masuknya ke hidung, bersin. Itu bisa. Respirasi rate-nya juga sama, perlu dihitung juga pasti. Kedalaman atau effortnya. Kadang respirasinya pelan tapi effortnya itu susah gitu. Pas waktu ekspirasi atau inspirasi, ngotot gitu. Auskultasi itu sebenarnya simple dan mudah gitu. Cuma sama kayak jantung, harus ruangannya tenang, fokus gitu. Di seluruh area paru-paru, kanan kiri, dorsal ventral, bandingkan kanan ke kiri. Terus auskultasi itu bisa dilakukan pertama kali itu di respirasi atas sama di tenggorokan sama jantung. Karena kalau ada masalah di respirasi atas, kayak di laring atau faring, itu kita dengar suara torak itu masuk juga ke torak, kedenger gitu. Jadi kita kalau nggak dengerin suara atas, respirasi atas itu, kok suara paru-parunya kayak gini, taunya asalnya dari sumbernya dari respirasi atas atau dari jantung murmur gitu. Jadi yang pertama kali didengarkan adalah saluran respirasi atas dulu, terus jantung, terus ke paru-paru gitu. Kalau di trakea biasanya terdengar ada snoring dan kurang. Misalkan kasus-kasus dok, packing dan lain-lain itu pasti normal. Dan orang itu menganggap itu tuh normal, Dominik itu normal kan? Padahal itu kan nggak normal. Saking dianggap normalnya, kadang-kadang koles atau sakit dia nggak nut atau nggak mengetahui gitu kondisinya. Ada pasien saya anjing French Bulldog. French Bulldog udah tahu bentuknya kayak gitu pasti sakit. Ngorok, dioperasi, digedein kuping hidungnya, dibolongin. Udah. Masih dok ngorok, ya udah dioperasi di dokter Siti Jainat, dipotong palatumnya, kan elongated soft palate. Dok masih ngorok, kegemukan nantinya. Kalau French Bulldog kan bentuknya kayak gitu, bantet-bantet kayak gitu. Sebenarnya faktornya banyak. Iya dok, nggak mau lari dia, nah itu masalah. Kalau kolaps trakea kadang itu suaranya kedengaran kasar, paling kalau batuk. Wheezing biasanya obstruksi lah ya. Tetor itu kalau snoringnya terputus. Beda sama ngorok ya. Kalau ngorok itu kan waktu pas dia tidur doang. Kalau ini dia aktif aja kan bunyi. Ada kan pasti ketemu kan anjing pesek gitu. Ngorok dia.
contohnya ini apa nih sih sebenarnya itu sempit kalau kayak gini mungkin perlu kayak intubasi barengan. Kalau ICC itu lebih panjang gitu, nggak terputus-putus. Kalau Cradle tuh lebih nggak ketek-ketek ya. Nah, gitu. Itu untuk terus untuk auskultasi masih suara pernafasan, munculnya itu suara pernafasan dari turbulensi aliran udara. Normalnya itu kencang pas waktu inspirasi, waktu ekspirasi, normalnya kita tahu lah. Nah, kalau pentas itu walaupun nggak spesifik, biasanya itu kalau waktu akhir inspirasi cuma pneumonia bisa fibrosis, diffuse interstitial disease, pneumonia juga bisa. Makanya sebenarnya nggak spesifik. Kalau kita tahu kayak gitu, oh pilihannya adalah radiografi torak, Brattelson. Bisnis juga sama, ya kayak Ada tadi. di Biasanya Ada kalau di sini. torak itu ada Tidak ada ya? penelitian kayak analisis, kolaps atau Foreign body ada. Kadang foreign body di esofagus bisa. lupa. Kesel kau singkong ya? Kesel nafas. Ada orang kasih singkong goreng, singkongnya keras ya. Kesel. Sampai kita endoskopi, susah. Banyak ya seperti itu. Kemarin nanti udah video gitu. Tulang ada. Itu nah, ada pernah saya itu kayak yang tulang-tulangan dari kulit itu nyangkut di situ, itu ada anjing kecil sering suaranya pasti ngorok kayak gitu. Ini kita bahas lagi anatominya, apa respirasi mulai dari hidung, di sini ada taring, Dok, mau maaf, bisa di ini lagi yang tadi yang spidol sama Abnormal sound. ya. iya Bedanya. Nggak ada di habis itu kelewat ada. Nggak ada. Ntar yang kurang-kurang ditambahin ke situ. Ini ada tapi ya? Nggak ada juga. Ada? Enggak ada. Oh, beda ini ya. Nyasar ya. Bisa perubahan cuaca. Kalau saluran respirasi kita mulai bahas nasal. Paling penyakitnya kalau nasal tuh pasti keluar nasal besar begini atau epistaxis. Ini berarti terlalu sempit nih. Nanti bermasalah gitu. Kita bisa terus dioperasi dikurangin hidungnya gitu. Itu kan. Nasal bisa tuh bisa virus, hipopurulen atau infeksi. Biasanya kadang bersin-bersin, setetor, sampai ada deformitas dari kepala, itu yang perlu kita perhatikan. Beda ya? Ada nggak gangguan sistemik yang lain, misalkan kayak demam, jaundice atau misalkan anjing pilek, kalau datang jaundice, apakah leptospira? Itu rata-rata leptospira juga pilek sampai ke gangguan pneumonia atau kita bilang pulmonari hemoragi, leptospira hemoragi, leptospira pulmonari hemoragi sindrom. Itu bisa pendarahan di paru-paru atau pneumonia. Itu leptospira kan bisa. Terkadang sampai gejala saraf. Kalau ini ada pasien anjing pup dulu sering kejang-kejang karena dia udah gemuk, giginya sempit, ya. Nafasnya susah, kurang oksigen. Kadang bisa muntah, diare yang kayak muntah, regurgitasi itu bisa bersin-bersin juga gitu. Itu harus lagi. Dari nasal histori apakah pileknya kronis apa enggak, ini salah satu pasien kita yang masih dirawat itu deformitas kepala enggak. Jadi tulangnya udah berbeda gitu. Karena kronis udah berapa tahun gitu. Pilek kalau itu pilek itu frustasi ya. Susah mau menang sampai padahal aja udah penyakit. Ya penyakit sehat gitu. Pilek ya. Bisa gitu.
Dan kalau PE kita harus lihat ini bukan ingus sebenarnya. Jadi kapas kita lihat aliran udaranya bagus apa enggak. Jadi kalau biasanya kan kita pakai tangan tuh. Cuma kalau kalangan mungkin kapalan gitu kan nggak bisa pakai kapas. Kalau enggak itu pakai itu objek gelas kan kalau itu ntar ada uang. Jadi di film Deadpool itu yang di kafe terus dimatiin orangnya dilihat ada oh masih itu nggak jadi sebenarnya. Ada. Jadi kalau dikasih kaca kan ada uapnya. Itu alirannya bagus gitu ya. Terus untuk okularnya juga harus diperiksa gitu. Misalkan ada tumor, okularnya agak sedikit menonjol atau nggak bisa ditekan itu agak berat. Kan tumor di daerah nasal itu bisa. Kadang ada beberapa tumor itu nggak kedeteksi awal gitu, cuma karena pilek-pilek, cuma pileknya sebelah sisi doang, kadang berdarah, kadang enggak. Lama-lama kelihatan mulai deformitas, belekan sebelah doang, matanya agak merah. Itu ada beberapa yang kita jumpai seperti itu. Bolak-balik dirawat, pilek lagi dong, mimisan lagi seperti perdarahan, sembuh, pulang lagi kita rawat lagi. Lama-lama gede baru kelihatan. Udah. Gitu sampai dirawat sampai nggak ada. Terus kalau ada deformitas ini kita harus cek rongga mulutnya, apakah ada kelihatan dari tumor di palatumnya, ada apa enggak. Kadang disarankan itu ditekan juga palatumnya, tapi bayangin kita megang palatum ditekan ke atas ini gimana cara? Apalagi kalau galak kan, susah ya. Kecuali bius. Ada memang beberapa itu perlu dibius. Kayak kita mau lihat elemented surveillance itu dari luar nggak akan kelihatan. Waktu pas bius atau kita operasi kadang kan kelihatan. Kadang nyadari kalau kita operasi French bulldog atau anjing-anjing brachycephalic itu tahu sih. Ini kucing yang milih tadi. Kan biasanya kalau udah deformitas kita curiga banget tuh Cryptococcus. Jadi kita perlu cek histologi untuk cek pewarnaan gitu. Kita isi itu udah deformitas kepalanya, cuma kita histologi dari dokter F. Kita ada suspek ke epithelia tumor yang karena ada sel-sel yang atipiat gitu, yang sel-selnya itu inti selnya besar-besar. Itu berbagai penyebab nasal bisa kayak infeksius, respiratory infection, tadi. Kalau faring biasanya gejalanya itu septor atau seizure atau reverse sneezing juga. Nah, suaranya gitu, orang tahu kan? Kalau dia anjing saya sendiri, sampai saya malas ya nanti dari kecil gitu. Reverse sneezing, dan saya sebelum punya anjing itu ada pasien saya kayak gitu dari kecil juga. Reverse sneezing. Kenapa dok diobatin? Tapi masa radang terus-terusan vaksin enggak. Saya kasih anti radang, steroid, mendingan. Kambuh lagi kali. Gitu aja. Kasih obat steroid. Terus saya punya anjing kecil. Dari kecil kayak gitu sampai gede. Jadi kayaknya ada kelainan genetik mungkin di daerah faringnya gitu. Sebenarnya reverse sneezing itu nggak masalah, dia kayak radang atau kadang aspirasi kayak bahan-bahan iritan gitu atau kesedap itu bisa. Cuma nggak sesak nafas, tapi owner itu dia menurut itu bahaya. Dok, ngap dok, asma atau bengek nggak bisa nafas kayak apa batuk itu dok kan disedot-sedot. Oh itu mungkin nggak apa-apa. Kalau emang ada itu kita periksa palpasi ada sakit apa enggak. Rata-rata biasa aja gitu. Jadi ini video saya bawa-bawa ya. Terutama kalau anjing. Nggak apa ini anjing saya kayak gini. Terus siapa itu? Nggak apa ditenangin aja gitu. Karena kadang batuk juga tracheal prolapse gitu. Ini anjing saya juga banyak penyakit bawaan gitu. Kadang ada yang tersedam, entah dispasia gitu dari kelainan-kelainan dari faring. Ada yang pasien itu pasien saya anjing schnauzer juga. Schnauzer itu banyak kelainan. Dari kecil tuh suka regurgitasi sampai kurus. Kita X-ray itu esopagusnya itu kayak ada dilatasi gitu, ada udaranya sampai kurus, regurgitasi sehari bisa 10, 20. Akhirnya respirasi apnea terakhir meninggal. Karena masih 3 tahun gitu.
ibunya udah tua sayang. Sinyalemen yang perlu kita perhatikan ada nasnya, brachycephalus, Himalaya, Persia. Kadang kita kelihatan kayak gini nih. Ini epiglotisnya nggak kebuka. Karena kalau bius kita bius kelihatan. Ini kan kepala tuh nggak terbelet. Harusnya sampai segini doang. Terus ini ada bolong epiglotis, tapi ini memanjang menutup. Akhirnya menengkur di situ. Terus ada congenital laryngeal paralysis itu bisa. Ras yang sering dalam method propeller. Kadang brachycephalic itu dari muda nggak kelihatan, makin ke arah usia makin gemuk, makin otot-ototnya banyak, lipat-lipatannya makin kelihatan. Kadang juga kalau esofagitis regurgitasi, oh ini bukan X-ray. Kalau ini ada X-ray ini, palatutnya harusnya sampai sini dia manjang sampai sini, nutupin si epiglotis. Kalau di X-ray kelihatan. Nah kita harus evaluasi, palpasi juga ada refleks muntah atau sakit di situ. Biasa kalau ada refleks muntah, berarti apa? Esofagitis, daerah situ. Laring hampir mirip gejalanya karena deketan, tapi biasanya lebih lebih berisik. Ini berbagai penyakitnya nanti sambil bisa dibaca. Jadi kita tahu kalau nafasnya dari luar kelihatan ngorok, maka respirasi. Kalau ada nasal distat berarti apakah di hidungnya? Kalau udah ngorok, sesak nafas, gitu, suaranya di laring atau tapi kalau suaranya silent tapi apa di lower berarti kita exitnya di lower. Gak mungkin kita pilek atau kasih lasik, kasih kurus ya. Jadi harus kita bisa melokalisir gitu. Kalau respirasi bawah, trachea, bronchus, bronchus, alveolus sampai pembuluh darah. Gejala utama batuk sama respiratory. Ini untuk anatomi paru-paru, lobusnya, kalau itu cuma paru-paru penyakitnya karena kita masuk ke batuk. Karena gejala yang paling sering untuk gangguan di saluran respirasi. Batuk penyebabnya banyak. Batuk merupakan respon dari dalam tubuhnya untuk yang di-trigger oleh banyak faktor, seperti inflamasi, sekresi, bedah asing, kolaps juga. Patologi sebenarnya kompleks. Cuma batuk itu gejala non spesifik bisa respirasi, kardiak atau mediastinum. Kadang orang nggak bisa membedain anjing itu batuk atau muntah gitu. Kadang keliru. Dok, anjing saya mau kesedek mau muntahin sesuatu tapi nggak bisa gitu. Tadi kasih tulang-tulangan takutnya kesedek. Padahal nggak muntah tapi batuk. Ini batuk ibu dipegang. Dia kayak gitu batuk mau muntahnya gitu. Oh ini batuk. Jadi kita harus bisa periksa dan ngasih tahu yang apa kayak gitu. Kalau enggak kalau udah muntah, ada videonya ada. Iya muntah. Muntahnya taunya busa-busa, regurgitasi. Ini penyebabnya banyak, alergi, infeksius dari macam-macam. Kita nggak mungkin periksa satu persatu. Neoplasia, kardiovaskuler, trauma, banyak penyebabnya. Cuma gambaran umum atau big picture-nya kami bilang itu ada 4: airways disease, pulmonary parenchyma disease, cardiac disease atau kombinasi ketiga. Jadi medical approach-nya kalau misalkan ada batuk kita PE, lokalisir, terus radiografi itu yang penting sebenarnya. Kalau radiografi kita cek jantungnya, kardiak siluetnya gimana, vesselnya, pembuluh darahnya gimana. Kalau pembuluh darahnya besar-besar, takutnya ada kongesti dari gagalan dari jantung. Kalau airways-nya apakah ada bronchial pattern, bronchopneumonia, ada eksternal kompresi dari misalkan tumor di mediastinum atau dari penyempitan atau parenkan pramono ada diffuse atau nodular lesionnya gitu. Lalu kita bisa ambil kesimpulan ada gangguan jantung nih, dilanjutin ekoskopi. Ada airways-nya nih harus ekoskopi atau di paru-parunya. Jadi kelihatannya nggak sepanjang kita harus periksa yang kayak gini penyakitnya banyak, batuknya harus periksa apa aja agak sulit. Nah, kalau gini lebih sederhana. Jadi sinyalemennya kita harus tahu hewannya muda atau tua gitu. Small breed-nya seperti biasa, sinyalemen, large breed-nya, historinya,
seperti yang lainnya, onsetnya ada muntah apa enggak, takutnya misinterpretasi. Biasa anjing esofagus, mega esofagus regurgitasi sering akan mengeluh batuk juga. Kucing itu agak sulit membedakan muntah sama batuk juga. Jadi perlu atau diobservasi di bagian. Ini kasusnya saya kasih tahu. Dari kecil dia esofagis, daerah esofagusnya di sini ada. Bila kasih dari beberapa tahun pertama kali periksa sampai beberapa tahun dia mau meninggal kayak gini, dan sering tiap hari regurgitasi. Terus saat terakhir kok nafasnya itu respiratory distress, cepet batuk, terus suaranya sering sok gitu. Dia gomongnya juga aneh, dok dia nggak bisa gomong, nggak bisa gomong tapi kecil. Berarti emang ada masalah di larinya. Cuma kalau gini kan kita harus endoskopi, harus video. Sebenarnya waktu itu kurang bersedia, dia pasrah aja, ya udah dong apa-apa, dirawat aja. Terus kita X-ray lateralnya bisa diperhatiin ya, di sini itu ini kan paru-paru. Di sini ada lobus paru-paru bagian kaudal, depannya itu putih gitu. Jadi kita bilang lobarsan. Batas lobusnya itu harusnya nggak kelihatan karena di sini kan ada lobus paru-paru di medial sama kranial. Harus sama-sama hitam semua, terus kadar juga. Tapi ini ada garis batas. Berarti di depan sini lebih putih dong, antara di pleuranya atau yang di depannya gitu. Nah, kita lihat waktu posisi dorsoventral. Ternyata di bagian medial sama kranialnya dia ada putih. Kalau bagian kanan kranial sama medial paling sering penyebabnya adalah dari aspirasi pneumonia. Jadi muntah-muntah, oh berarti karena ibu itunya keselak. Oh iya dok, terus meninggal ya. Ya padahal kemarin masih makan gitu, tiba-tiba mendadak meninggal. Cuma ibunya ya udah pasrah karena dari kecil ya sakit sampai kurus. Nah, histori yang perlu kita perhatiin adalah walaupun non spesifik, kadang batuknya kering atau basah atau produktif. Biasanya kalau nggak produktif itu kan gara-gara infeksi, kalau non produktif atau kardiak pada saat malam. Cuma sebenarnya nggak terlalu spesifik sih. Kadang acak aja sakit jantung nggak siang-siang batuk. Terus kalau yang agak spesifik itu yang batuknya kenceng banget. Misalkan kita berkait praktek di ruang tunggu udah kedengeran batuknya. Mikon, banyak kan pakean, petunjuk lain tuh yang harus kita tanyakan, ada ekspos hewan lain nggak, vaksinasi, lingkungannya gitu. Kalau secara umum PE-nya kita lihat gejala sistemiknya ada apa enggak, demam, terus mukosannya gimana, hidrasinya dehidrasi apa enggak, lymphonodusnya gimana, ada pembesaran apa enggak, taunya neoplasia. Terus abdomennya ada masa, asites. Padahal kalau asites dia enggak juga. Sedang kalau dia pucat, anemia yang membawa oksigen kan sedikit di dalam darah. Akhirnya otak menganggapnya ini kurang oksigen, akhirnya nafasnya jadi lebih cepat. Tapi paru-parunya baik-baik aja gitu. Terus observasi kita harus lihat patternnya, respirasi rate-nya, respirasi hipotnya, noise-nya gimana. Terus waktu batuk itu waktu inspirasi atau ekspirasi. Terus fase respirasi kita lihat cuping hidungnya. Kadang kalau lagi inspirasi dia cuping hidungnya kembang kepis itu menandakan sesak nafas. Terus ada beberapa pattern tapi sebenarnya sama sih, nggak terlalu spesifik juga gitu. Cuma hampir rata-rata misalkan kalau penyakit pleural yang paling sering kita temukan kucing, kucing pleural. Pasti respirasinya tuh pendek dan dangkal. Ada mirip sama hernia diafragma. Kalau gangguan paru-paru yang lain mungkin sedikit berbeda. Kalau peningkatan durasi atau effort susahnya itu pada satu ekspirasi susah, terus stridor biasanya di ekstatorak atau di luar sini trakea. Kalau pada waktu ekspirasi penyempitannya intratrakea, misalkan bronkitis atau asma gitu. Terus kalau dua-duanya susah, tapi ada obstruksi total gitu, sama-sama sempit gitu, nggak parsial gitu, misalkan bola masuk gitu.
total obstruksi, dua-duanya inspirasi ekspirasi akan. Auskultasi itu sebenarnya mudah, cuma harus lebih banyak apa tuh namanya, latihan ketenangan, terus banyak mendengarkan suara gitu. Karena suara normal sama nggak normal itu ya tipis lah bedanya. Jadi harus sering mendengarkan. Abnormalnya ada harsh, crackle, sama wheezing. Kalau suara paru-paru, kalau yang tadi upper kan stetos, stridor, yang paling kedengar. Kalau paru-paru harsh, crackle, sama wheezing. Apa itu harsh? Harsh itu biasanya suara paru-parunya meningkat. Kayak misalkan anjing panas gitu. Pasti kalau kita dengerin suara paru-paru jadi kasar gitu, karena peningkatan dari aliran udara di dalam alveol dari paru-paru. Kalau crackle sih itu kayak tadi kretek. Kalau wheezing biasanya ada sekitar atau resio yang menempel di saluran respirasi. Soalnya kan wheezing. Pemeriksaan penunjang radiografi itu tool yang penting. Cuma saya kayaknya nggak sempat untuk membicarakan banyak masalah radiografi, sama kayak EKG jantung. Cuma saya kasih manasin contoh-contoh doang aja biar tertarik. Siapa tahu nanti ada beberapa dokter mengadakan lebih advance lagi. Misalnya dokter Denny itu bagus, radiografi, EKG, ekokardiografi. Ini yang tadi untuk masalah batuk. Tadi kardiak siluet kita kembali lagi. Jadi udah kalau ada batuk kita PE terus radiografi itu kemungkinan penyebabnya dari mana gitu. 15 menit. Berikut mind mapping untuk medical approach dari batuk. Ya. Kan pernah ada kasus dia batuk dan kenapa bisa kena anjing tidak dulu. Waktunya dong. Kalau bisa ngomong Ya, kayak gitu kan batuknya kayak gimana? Anjing apa? Kucing? anjing yang untuk bulu itu ya Ya. ya bos ya. Kalau itu sebenarnya untuk menyelesaikan adalah di X-ray. Sama penyebabnya kalau berulang pasti kan ada mungkin lesio yang nggak hilang gitu. Kalau misalkan karena radang mungkin dikasih antibiotik, anti radang kan udah mendingan. Apalagi dengan gejala menaun. Apakah ada sampai ke kronisitinya? Apakah kalau ada infeksi ada resistensi? Itu perlu Anjingnya anjing buru. Anjing buru. Terutama batuknya Buru-buru kayak apa? babi. Apakah batuk Lainnya kayak itu berisi, Fokus kencang kayak gede-gede gitu? badannya. Yang dari Bandung. Gitu di langsung Indonesia. Anjing ini Kalau domestik. ini kita SD kelihatan Anjing ada Banyak. kita. Ada yang domestik, ada yang mix. Di sini kan Mix banyak. gede. Campur udah tahu lagi. Itu pasti ini kenal. Asal dia mau ngejar sama dia, Jadi, beli mahal mau. Oh gitu. Batuk. Ya terkiranya itu Batuk. Orang anggapnya ini kadang misinterpretasi sama kesedep. Sama sih kesedep. Kayak gini juga sama. Nah, kayak mengeluarkan sebatuk. Itu kayak orang anggapnya kesedep. Pernah saya soalnya dapat rujukan dong kesedep. Udah di dokter lain udah kok tera dia dibius diubek-ubek nggak ada. Kita X-ray nggak ada, tapi itu batuk sebenarnya. ya kayak gini Iya, anggapnya keselak kan. Jadi kalau kita ikut kami PE dengan baik itu tahu gitu, oh ini bukan keselak. Yakin dok ya. Cuma kalau orangnya worry itu ya di X-ray aja nggak apa-apa. Contoh timbul ternyata bener ya, kita kan nggak 100% nggak tahu. Contoh ternyata ada juga. Ini juga sama Istrinya itu. penyempitan. Cuma ini kan sering kita dapatin anjing-anjing kecil namanya tracheal coles. Tapi tracheal coles itu kalau kita X-ray tiba-tiba nggak menemukan suatu penyempitan, jangan kecewa. Karena nggak selamanya itu sempit. Biasanya fase-fase tertentu dia sempit, ngembang, ngempis, ngembang. Kalau kita X-ray pas waktu ngembang ya kita nggak dapat nyempitnya. Jadi X-ray-nya emang harus berulang-ulang. Jadi pas hoki banget. Iya. Bagusnya itu pakai fluoroskopi. Kalau fluoroskopi kita tahu. Nah, di saluran nafasnya mana?
kelihatan oh nggak kelihatan ini di sini ini kan saluran udara Yup. ini kadang kembang nih kempis lagi kembang kempis lagi ini fluoroskopy. Jadi kalau misalkan di X-ray kita tiba-tiba wah ini trakea pulas nih penjepitan trakea jadi dok di X-ray aja wih nggak ada salah dong kita belum tentu gitu berdoa aja lah wah mudah-mudahan pas dapet yang sempit jadi saya seringkali dapetnya itu kadang nggak ada nggak kelihatan jadi kenapa dok ya Minimal 2 jadi kali bukan dok ya ya. nggak juga sih Itu alam. itu sih kadang ya Alatnya apa? kita harus Fluoroskopy. sebelum melakukan Nggak tahu kayak gimana. Mahal. Rujuk. Golongan apa kalau biasanya golongan oksitetasi first choice-nya gitu. Kalau udah lama sering apalagi masih muda biasanya pakai golongan Oksitet ya? amoxicillin papulensis. Apa? Injeksi. Kalau udah membadel Petoksi, alasan B. atau kalau udah sering gitu antibiotik bolak-balik golongan sulfametropin bisa obat First choice. kucing terutama. Kasus apa tadi? Pernafasan. Kedua, selain batuk ada respiratory distress atau meningkatkan respiratory rate, effort atau beatnya kedalaman dangkal atau dalam. Gejalanya biasanya disertai kaki penuh, cyanosis, mukosanya pucat, open mouth breathing. Gitu. Kalau anjing open mouth breathing sering gitu. Kalau kucing udah open mouth breathing itu udah tanda-tanda sesak nafasnya udah parah. Itu jangan disenggol aja. Bisa lewat aja. Pergerakan abdomen meningkat terus otot. Terus kita bisa perhatiin juga dari cuping hidungan, kembang kepala. Kucing jarang sampai. Kalau nggak udah parah banget gitu, udah kayak nggak bisa nafas juga. Dari pergerakannya meningkat cepat ya, lebih ke abdominal. Itu bukan suara dia, suara anjing. Kalau ini apa? Pilek tapi dia lebih dalam gitu. Nggak cepat tapi dalam. Beatnya itu dalam. Pilek kronis bisa sampai pneumonia, bisa juga atelektasis atau efisien. Jadi kalau pilek doang kok nafasnya udah nggak bagus itu, ibu nafasnya cepat atau dia sesak nafas, kayaknya bukan pilek biasa, harus butuh X-ray. Takutnya udah cukup parah. Kayaknya anjing sebenarnya datang itu dengan saya tuh gitu, dok pilek nih bersih, memang ada ingusnya gitu. Cuma kok agak sedikit batuk, pilek, tapi agak aneh gitu, karena dia ada regurgitasi. Akhirnya pas waktu saya X-ray ini kelihatan mega esofagus. Esofagusnya ini agak keterangan sih. Ini jadi nggak kelihatan ya, agak gelap. Ya. Jadi esofagusnya itu biasanya kan kalau nggak ada makanan dia kempes aja. Ini sampai lambungnya, ini esofagus dari sini setinggi ini, selebar ini. Belopin aja bos. Ya, jadi esofagusnya tinggi, akhirnya dia regurgitasi masuk ke sel-sel. Jadi muncul bersin. Esofagusnya lebar banget. Ini esofagus. Harusnya nggak sampai si apa tuh namanya trakeanya turun gitu. Pasti sesak nafas. Ada tuh yang kayak sebagus. Nah, respiratory distress itu bisa muncul kenapa? Karena ada gangguan konsentrasi dari CO2 di dalam darah, parsial CO2 di dalam darah, parsial O2 di dalam darah, turun sama pH darah yang meningkat. Jadi 3 penyakit ini yang menyebabkan dia respiratory distress. Penyakit penurunan imbalance dari konsentrasi ini yang terganggu di dalam darah itu penyakit-penyakit ini. Itu 7 penyakit ini. Jadi pulmonary parenchymalysis, airways obstruction, pleural surface, thorax wall angioplasma, penurunan oksigen carrying capacity, metabolik, acidosis, sama penyakit neuromuskular. Gitu. Kita agak sebenarnya 5 menit aja, cuma kita agak
sebenarnya agak kelihatan banyak, cuma kalau kita tahu cara merule out kan lebih kelihatan sederhana. Penyakit-penyakit ini yang menyebabkan gangguan dari pertukaran gas di dalam alveol, sehingga karbon dioksida di dalam darah tinggi, terus misalkan untuk anemia, oksigen di dalam darah kurang, gitu. Terus asidosis, sehingga darah perlu menyeimbangkan pH, mengurangi zat asam di dalam darah, yaitu CO2 atau zat asam, sehingga CO2 banyak dikeluarin, sehingga ngos-ngosan sakit ginjal, ngos-ngosan terus. Penyakit neuromuskular itu bisa. Nah, tadi kalau ada respiratory distress, kita ingat 7 penyakit. Cara itunya gimana? Ini gejala yang mirip, ada takut, hipotensi, hipertermi, distensi abdomen, minum obat-obat opioid, kelihatan disperbuh. PE-nya itu harus hati-hati seperti yang tadi, sama di terapi oksigen. Kalau misalkan kita dengar suara paru-parunya redup, mungkin perlu langsung kita transfusinesis. Kalau takut mungkin diintip USG atau X-ray. Diberikan painkiller, dia anjing atau kucing sesak nafas itu stres. Kalau stres, oksigen demandnya itu tinggi, jadi tambah stres bisa mendadak meninggal. Furosemid perlu nggak kita berikan? Kalau kita lower respirasi dengarnya itu bermasalah, itu perlu buat jaga-jaga. Taunya penyakit jantung, bukan penyakit jantung nggak berbahaya tinggi daripada kita ternyata jantung nggak memberikan furosemid. Jadi pertama diberikan aja untuk pertolongan. Terus kalau ternyata di ada asma kayak bising suaranya, perlu bronkodilatator, perlu kasih tarik. Ada injeksi, ada juga di nebulasi. Gimana diagnostik approach? Itu selain history, PE yang tadi, langsungnya gimana, historinya gimana, breednya gimana, gitu. Terus diagnostik approach-nya gimana dari 7 penyakit? Kalau yang 4 penyakit ini kita bisa merule out atau merulingkan penyakitnya ada apa enggak, ada X-ray level. Kalau ini ya asidosis sama anemia perlu cek darah. Biokimia darah, acid base sama anemia. Penyakit neuromuskular perlu neurologic examination. Ini untuk penyakit pulmonary parenchymal disease. Misalkan kayak edema pulmonum, biasanya kita ada histori cardiac disease atau histori tumor di tempat lain, tumor mami yang paling sering, atau tumor di tempat lain di nodus. Oh, takutnya si parenchymal disease nih dari X-ray kok terlihat ada nodulasi di parenkim paru-paru, atau ada sejarah muntah regurgitasi, ada respirasi pneumonia. Kucing pemburu misalkan ada aspergillosis, cryptococcus, itu inhalasi rokok kemudian diawali dengan kucing pemburu gangguan pulmonari parenchymal disease atau pendarahan itu bisa trauma. Pulmonary parenchymal disease kalau PE kelihatan pasti respirasi rate-nya itu tinggi, nafas berat, terus dangkal, ada crackles kadang, ada exudat juga bisa kalau misalkan pendarahan barang. Cardiac disease, suara jantungnya abnormal kalau karena edema pulmonum misalkan. Ada pulmonary hypertension, PH, ada split S2-nya, ada S2-nya agak terganggu gitu. Ada demam juga kalau misalkan kayak bronchopneumonia, distemper. Kalau jantung biasanya jantungnya ada jugular effusus. Yang makanya sebenarnya kan dari sitologi cairan paru-paru. Kalau radiografinya akan kita lihat diffuse alveolar atau interstitial membrane. Jadi kalau dari X-ray kita juga nggak tahu penyebabnya apa, tapi tahu oh ini di parenchyma. Dengan gabungan histori sama PE kita kemungkinan ke arah tumor. Kalau untuk yakin harus di sitologi. Kemungkinan edema pulmonum karena jantungnya bermasalah harus diobati. Kemungkinan respirasi pneumonia. Muntahnya atau terusnya harus disembuhkan. Ini kucing abu yang tadi, yang sampai nyek tadi, sesak nafas banget. Ini parenchyma paru-paru kita isernya kayak gini. Ini kan jadi ngembang ya, luas. Terus ada lubar T-nya juga, jadi di depan udah putih. Makanya udah putih ini antara karena pileknya kronis, bisa kayak pneumonia merembet juga, akhirnya dia ada emfisema juga atau ruptur si alveol. Makanya si luasan paru-paru itu mulai ganda, si alveol itu
udah lama dia kronik pilek, akhirnya kok pilek lagi datang dengan gejala lebih parah sesekali. Akhirnya kita ambil X-ray kayak jadi bukan sekedar pileknya gitu, pileknya nggak apa-apa gitu. Akhirnya ini bro nih datang dengan sesuatu cepet batuk kadang-kadang, terus saya dengar suaranya cracker, terus Pak ini takutnya jantung. Bukan dok, setahun atau 2 tahun yang lalu kita cek jantung nggak apa-apa. Dia mungkin setahun yang lalu, sekarang jantungnya dong. Terus kita info, kita ikatin jantungnya itu dilatasi sama kita dilatasi. Jantungnya ada waktu kelihatan. Jadi diffuse di parenchyma dari di alveolar paru. Si bro ini Rottweiler jarang normal, datang dengan sesak nafas, kita itu banyak tuh hal kayak gini ditunggu waktu aja. Karena kita obat-obat ini belum banyak. Dulu ada kita kemoglobin, limfosarkoma secara medis karena prognosanya lebih bagus, tapi waktu itu banyak komplikasi ya. Mensurung ketorot. Ke jantung, ginjal walaupun dingin. Akhirnya meninggal. Akhirnya kita kasih kadang pertimbangan pernah ibu kalau kemo kayak gini, selain obatnya mahal, takes time, terus komplikasinya juga berat, akhirnya orang banyak mengikhlaskan. Ada yang suntik mati. Suara Ini persatu pasien tadi usus. nggak kucing kecil, jamuran, nafasnya kok cepet nih, padahal nggak pilek. Saya X-ray kayak gini dia, diffuse dari kayak nodular di interstisial. Saya kasih antibiotik, clindamycin waktu itu sama obat jamur. Pindai. Sembuhan, gede sampai Clindamycin. Pindah pisin. Kok kulit kan? Lagi sama pilek kronis juga, tapi kok Trakonazol dikasih. nafasnya Sembuh. jalannya pilek Sembuh. pilek capsule ya. Jamur tadi. Cuma nafasnya gitu, kita X-ray, ya gambaran itu kan kayak gini, lomba saya, depannya ada kelihatan air bronchogram, itu bronkusnya kelihatan. Jadi di depannya itu antara dia edema pulmonum bilobus medialis sama cranialis, bisa juga kayak atelektasis, bisa seperti itu. Pun ini pasien saya juga sama, pilek datang, tapi nafasnya tetap saya X-ray-nya. Ini dia, jadi kayak atelektasis untuk saya kasih sedikit steroid kalau saya nanti radang. Bayangkan itu, udah habis kasih obat, mendingan jalan-jalan 5 bulan lagi datang lagi, masih gejalanya sama kayak gitu, cuma lebih parah, jaundice, X-ray masih tetap sama. Jadi dia trigger, dia ada nggak tahu ini kucing salah satu kolega juga ya, udah kucing saya ini sesak nafas nggak tolong kita X-ray kayak gini ya. Jadi kayak edema pulmonum bukan, soalnya nggak ada pleuranya nggak, efusi pleura nggak, soalnya si pleuranya nggak melebar-lebar, lobar sennya nggak kelihatan, tapi lebih ke arah si parenchymal palpable. Akhirnya antara curiga dia menghirup sesuatu yang iritan, kita kasih antibiotik sama anti radang 2 minggu udah mendingan. Kalau airways obstruction kadang ada histori, misalnya akut makan tulang kemarin nggak apa-apa, kemarin nggak apa-apa. Misalnya sejarah kambuh kalau kucing dilain asma atau upper respirasi yang parah gitu sampai menimba. Jadi kalau PE-nya biasanya ada, kalau ekstraktorak itu misalkan di laring atau faring, biasanya suaranya lebih ngorok, kayak seperti yang upper respirasi. Apalagi berarti semalu. Misalkan kayak gini untuk buang, ada elometrik ini udah ada operasi juga dipotong. Ini sesudah dipotong. Kalau untuk penyempitan, terus ada esophagitis, itu bisa. Kalau pleural space biasanya ada histori trauma, atau kalau kucing itu bisa atapnya MIP atau trauma bisa perdana. Kasih mana dekat? Itu bisa. Di sini sudah ini. Kardiak disease bisa, biasanya terdengar dari jantung. Saya pernah ada kasus itu. Jadi ada kucing mau dikebiri sama
sama dokter Aran tuh. Dokter Aran, kucingnya stres, terus dibawa lagi, nggak jadi digigit. Terus datang tuh sesak nafas. Kita X-ray itu effusi pleura, kita USG juga ada. Kita sedot, terus di echo itu jantungnya tebel gitu. Kalau bilang HCM mendadak gitu. Kemarin baik-baik aja. Kita sedot kan. Terus kucingnya dibawa pulang. Berapa bulan kalau saya ada kerjanya, balik lagi sembuh. Ajaib gitu. Gak tau. Dan lebih ajaib lagi itu satu-satunya. Kucing kecil mau dipasang, tulangnya itu nonjol udah nonjol kayak tulang ayam patah. Ini kecil banget deh, paling 1,5 itu mau dioperasi juga gak kuat. Udah ya dikasih obat dulu ya, sama hernia inguinal. Seminggu gitu, dok kok tulangnya hilang lah, hilang kemana ibu jatuh loh. Di foto ini nggak ada, nutup loh. Terus saya periksa lagi, nyambung gitu. Ini diganti kali kucingnya ini. Taunya ada persambungannya, hernia dan nutup sampai sekarang juga sehat-sehat aja. Aneh kan ya? Aneh banget gitu. Ajaib. Kira ada yang operasi diam-diam saya enggak sih. Kalau masa seminggu udah nutup biasanya. Unik banget, kucing itu kadang. Biasanya kalau PE kita lihat nafasnya cepat, auskultasinya biasanya jantung. Kadang suara jantung katanya redup, tapi enggak, rata-rata enggak redup sih. Masih kedengar juga. Tapi suara paru-parunya. Kalau pneumotorak biasanya bisa trauma, infeksi masuk kubis bisa. Pneumotorak, koagulatif, racun-racun gitu. Kucing yang paling sering. Jadi kadang inspirasi, ekspirasi nggak bisa kita beda lagi bang, lebih cepet aja. Kita X-ray, si PMG kelihatan. Ini kucing juga sama. Ada di kita X-ray, kita tusuk darah, trauma atau racun itu bisa. Kucing ngejar tikusnya habis makan racun. Soalnya kucing luar ya, darah. Terus yang keempat adalah dari rusaknya pembatas pembaturan diafragma atau di thorax. Biasanya ada histori trauma, luka terbuka, biasanya kita sebutkan bekas trauma. Ada beberapa itu yang kayak emfisema subcutis gitu, ada udara di subcutis, itu banyak kan trauma pasti. Auskultasinya ada kalau hernia diafragma kita dengar suara peristaltik. Sampai kayak gini biasa. Kalau hernia biasanya gitu, kucingnya gitu, apalagi hitung dingin dia nggak mau, terus perutnya kosong banget. Ini organ-organnya masuk ke itu sama mengatur. Ini yang bekas habis dioperasi, hernia juga, cuma kok masih sesak nafas gitu. Taunya ada jadi megaesofagus gitu. Bisa ada beberapa komplikasi habis hernia diafragma jadi megaesofagus. Sensor. Terus ada kalau yang anemia, misalkan histori paracetamol, parasit darah, cacingan. Karena yang bawa oksigen kurang, jadi cepat aja nafas. Ini anemia cacingan waktu itu. Dari dalam gitu. Lalu kita transfusi itu biasanya respirasi rate-nya membaik. Kalau metabolitis biasanya asidosis. Dia apa tuh? Osmolar breathing pattern. Motor gitu. Jadi apa ya? Dia mengeluarkan banyak CO2 karena CO2 itu darah itu kan punya sistem buffer itu respirasi sama metabolit. Kalau metabolit itu HCO3 atau bikarbonat, kalau respirasi CO2. Jadi kalau bikarbonatnya berkurang jadi asidosis gitu. Jadi dia membanyak membuang CO2. Begitu juga sebaliknya. Makanya kalau kasus-kasus asidosis itu terjadi tapi penuh karena dia berusaha menetralkan kembali. Kayak gini. Ini jangan lihat kakinya tapi nafas. Kucing juga sama. Gambarnya kayak susah sinyal gitu. Nah ini kalau kita laboratorium pH darah biasanya pH-nya sampai turun banget 6,9. Ini kucing waktu itu CKD. Itu PCO2-nya tapi dia nggak turun malah tinggi.
karena dia ada pilek kronis juga. Jadi makin kompleks dia susah mengeluarkan CO2 karena dari pilek tadi, sehingga pH darahnya makin tinggi. Harusnya kalau dia banyak mengeluarkan CO2 pH darahnya bisa sedikit naik, akhirnya meninggal. Kalau neuromuscular disease misalkan ada deep brain paralysis, ada botulism, atau dari tetanus itu bisa. Biasanya kalau itu neurologic examination yang ada masalah gitu. Itu dokter Aji ya. Jadi kalau nafasnya kok pelan-pelan atau susah nafas tapi saraf-saraf lain dari lingkungan ada di batang otaknya atau di otaknya trauma misalnya. Ini yang kembali lagi ke taraf. Kita tadi kan belum bahas selesai taraf. Dari problem ini respiratory distress patternnya itu nggak ada noise, jadi dia cepet doang, nggak ada noise basic capacity flow dari lower. BWA-nya dari 7, yang tadi harus kita pucat enggak, berarti penurunan oksigen carrying capacity enggak ada gejala sistemik, muntah, diare, jaundice, sebelumnya enggak ada. Sarafnya oke aja. Jadi kemungkinan 4 ini harus membedakan ada di X-ray. Kita X-ray kayak gini, rata. Jadi sampai siluet jantung nggak kelihatan, terus ini paru-paru kelihatan, bronkogram nggak terlalu kelihatan, tapi dari lobusnya mulai lobarsen kelihatan. Kalau ini dengan posisi dorsoventral. Dorsoventral. Ini harusnya salah. Ini posisi ventrodorsal. Ventral dorsal. Ini salah nama. Jadi kalau si asid dari efusi pleura kadang kalau nggak terlalu banyak itu, kalau lateral tuh X-ray paru-paru lateral itu kelihatan makin parah gitu. Jadi kalau mau kelihatan lebih bagus, lesionya kelihatan lebih parah itu lateral. Kalau ventrodorsal dengan cairan di efusi pleura dia kan ke bawah, bagian atas paru-paru. Jadi paru-paru sama jantung kelihatan. Jadi kalau ada efusi pleura mau evaluasi jantung, kalau ini kan jantung nggak kelihatan, paru-paru juga nggak kelihatan. Jadi X-ray-nya posisinya itu dari ventrodorsal. Kalau dorsoventral kita kelihatan putih semua. Ini sama pasien sama arah juga, lebih putih, beda posisi dorsoventral. Karena kalau dorsoventral kan beda. Jadi paru-paru kan di sini, airnya di sini. Jadi kelihatan lebih. Wah, ini kan di sini. Jadi kita torakositesis kayak gitu. Kita torakositesis itu transudat 2 gram. Terus ada titik merah. Tapi kok transudat? Padahal ini jantungnya murmur juga. Kita lihat pleural efusi kalau dari sama kayak tadi, kalau transudat, low protein transudat itu bisa increase venous atau lymphatic hipertensi karena neoplasia atau lambung torsion. Saya torsio paru-paru enggak deh. Tadi lihat paru-parunya cukup bagus dengan ventrodorsal. Terus kita sitologi, sitaran, mesotelia, hiperplasia, supaya pas. Jadi ya hampir mirip nanti. Jadi bukan ini jangan-jangan jantung gitu. Jadi kalau ternyata kalau kita evaluasi dari tipe cairannya itu bukan, kita sitologi ternyata ya. Terima kasih. Ada pertanyaan juga ini. Itu kalau ada yang kurang atau apa mungkin bisa ditanya kembali Pak. Kalau ada slide-slide juga yang agak keselip-keselip. Ya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangannya untuk Dr. Hewan Agus Effendi atas penjabarannya yang sangat detail mengenai pemeriksaan pada sistem kardiorespiratory. Baik dok, karena sebenarnya ini ada sesi pertanyaan, tapi karena kita dikejar waktu mendekati Jumatan ya, jadi nanti pertanyaannya bisa di-list dulu saja, nanti bisa ditanyakan pada saat workshop, gitu ya, terima kasih ya, nggak apa-apa. Pada saat workshop saja supaya nanti interaksinya mungkin bisa lebih intens dan waktunya lebih panjang. Dan nanti untuk yang dokter sekalian yang beragama Muslim yang akan melakukan sholat Jumat, nanti bisa keluar ruangan ini, nanti belok kanan lurus saja sampai ke pojok, nanti ada ruangan Green Lake, di situ tempat Jumatannya. Masih di lantai ini juga. Sedangkan untuk dokter yang Muslim yang ingin sholat Jumat, nanti bisa ke arah sana juga, nanti ada sholat. Kamar mandi juga di sebelah sana. Lalu untuk isoma untuk makan siangnya nanti ada di lantai bawah, nanti saya bantu untuk arahkan ke sana.
Jadi nanti mungkin bisa yang sholat dulu, nanti sebagian makan, nanti bisa latihan. Dan diharapkan nanti jam 1 siang sudah berkumpul di sini karena jam 1:10 kita sudah masuk ke sesi materi yang